welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita kedatangan kakak alumni nih spesial. Jurusannya adalah jurusan yang hanya satu-satunya ada di Indonesia, langka, dan kemarin banyak banget nih adik-adiknya yang nanya, Bu, kakak ini di mana, gimana kuliahnya dan sebagainya. Makanya melalui Sharing is Caring kali ini kita akan ngebahas dan mengupas tuntas tentang jurusan teknik nuklir. Di sini ada Kak Mahbubi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, gimana nih kuliahnya? Lancar? Lancar, bisa dibilang lancar. Bisa dibilang lancar, alhamdulillah Kak ya. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang Kak Mahbubi dengan prodi yang diambilnya. Iya. Ya Kak. Iya. Tapi sebelum itu Kak Mahbubi perkenalkan diri dulu mungkin buat adik-adik kelas 10, kelas 11 yang mungkin belum pernah ketemu. Iya. Terus buat viewers kita, dan perkenalkan sekarang semester berapa? Ya. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahbubi Satria. Saya angkatan 13, alumni SMA 14. Sekarang saya sedang di semester 4 jurusan atau prodi Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Oke, Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Iya. Banyak banget nih Kak yang mau ditanyain tentang teknik nuklir. Sebelumnya masih ingat gak sih Kak Mahbubi dulu ngambil jurusan teknik nuklir itu di UGM ya? Iya. Jalur apa Kak? Oh, kalau saya ngambilnya di 2 jalur sebenarnya. Di 2 jalur. Iya. Apa aja Kak? Saya nyoba di jalur SNMPTN. SNM, sama jalur prestasinya UGM. prestasi UGM atau yang namanya PBUB gitu. Nah, kemudian di SNMPTN apakah memang udah dari awal itu milihnya teknik nuklir Kak di UGM atau di SNM beda? Sama, iya dari awal sudah milih teknik nuklir, pilihan pertama. Pilihan pertama, Iya. pilihan keduanya Pilihan keduanya teknik elektro. teknik elektro, Iya. UGM juga, Saya lupa, kalau nggak UGM ITS. ITS, makanya Iya. taruh UGM ITS ya pilihan keduanya. Iya, itu. Gimana Kak hasilnya pada saat itu? Ya, kalau SNM padahal sudah berharap, bukan sudah ada sertifikat. Iya. Tapi ternyata belum rezekinya di SNM. Di SNM ternyata belum rezekinya. Dan alhamdulillah melalui jalur prestasi UGM dengan sertifikat Kak Mahbubi, apa aja Kak ceritain sertifikatnya? Ada apa aja yang dilampirkan waktu itu? Ya pasti sertifikat pertama itu sertifikat Olimpiade Sains Nasional. Oke. Itu dapat medali perak untuk bidang astronomi. Oke, itu Ya, terus tingkat nasional ya Kak Iya, ya? tingkat nasional. Oke, terus apa lagi Kak? Yang kedua sama yang ketiga sama, Bu. Sama, Ya, sertifikat lomba cerdas cermat. cerdas cermat, tingkat nasional juga? Enggak, satunya tingkat nasional, satunya lagi tingkat provinsi sih. Tingkat provinsi? Iya. Semuanya dilampirkan ya Kak ya? Iya, semua dilampirkan. Padahal pada saat SNMPTN pun dilampirkan ya Kak ya? Iya, sudah dilampirkan. Sudah juga. dilampirkan. Kita banyak berharap pada saat itu Iya. ya. Tapi ya semua sudah ditentukan sama Allah yang terbaik ya Kak ya. Toh juga Kak Mahbubi dapat di UGM jalur prestasi juga dengan sertifikat tadi yang disebutkan ya Kak ya. Iya. Nah kemudian kenapa sih Kak alasannya atau kenapa Kak Mahbubi tuh dari awal pengen banget ngambil jurusan teknik nuklir? Alasannya apa? Oh, dari awal ya, Bu? Iya, karena kan SNM ngambilnya teknik nuklir. Terus apa namanya UGM pun PBUB-nya ngambil teknik nuklir juga. Kenapa? Kalau dari awal tuh sebenarnya belum kepikiran teknik nuklirnya, Bu. Oke, awalnya gimana Kak? Ya, oke. sampai Cerita dulu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, Ya. sampai kepikiran gitu. Coba, adik-adiknya pengen tahu. Jadi waktu masih masa-masa Olimpiade, Iya. ya, itu kan ikutnya astronomi, Bu. Betul. Sebenarnya udah kepengen banget, Bu, kayak udah cocok kayaknya nih astronomi aja kali ya nanti setelah kelas 12. Ya, setelah kelas 12. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya agak kurang gitu loh, Bu, astronomi itu. Jadi saya pengen jadiin astronomi itu sebagai hobi. Oke, bukan jadi prioritas Iya, utama ya. Iya, bukan jadi prioritas utama. Kalau udah dijadiin hobi kan terus masuk jurusan astronomi juga, nanti takutnya kena pressure. Iya. Terus jadi kayak kurang suka lagi gitu. Nah, mulai dari situ kepikiran lah teknik elektro. Teknik elektro. Ya, itu kepikiran dari kakak apa ya namanya, senior itu waktu belajar astronomi.
mentor lah sebutannya, mentor Iya. ya. Dia tuh juga teknik elektro, jadi saya terinspirasi dari dia gitu loh. Ya. Kayaknya pengen nih kayak kakak ini Iya, gitu dia ya. kan astronomi sebelumnya, terus tapi ternyata masuknya teknik elektro. Ya, saya kepikiran pengen kayak dia juga. Oke. Tapi ya gitu loh Bu, setelah beriring berjalannya waktu. Betul. Waktu kelas 12, Iya. saya ragu lagi Bu, ini teknik elektro sebenarnya cocok apa enggak ya sama saya? Galau berarti ya kan, sempat galau. lagi. Padahal udah yakin Bu setelah ya peralihan dari kelas 11 sampai 12 sudah nggak mikirin lagi kayak udahlah mau teknik elektro aja. Iya. Nah, mepet 2 minggu atau seminggu gitu, seminggu sebelum penutupan PDSS ya. PDSS finalisasi. Iya, finalisasi itu finalisasi buat jurusan. Ada temen cerita kalau orang tuanya itu dulu jurusan teknik nuklir. Oke. Ya dari 2 minggu itu saya kepikiran teknik nuklir. Dari 2 minggu sebelum finalisasi itu Iya, ya pada sebelum saat finalisasi. itu. Oke. Setelah pikir-pikir panjang antara dua itu, akhirnya dipilih salah satu. Untuk pilihan pertama saya udah pastiin teknik nuklir. Oke. Gitu. Keduanya tetap teknik elektro. Iya. Oke. Jadi tapi gini, kan tadi Kak Bubi bilang bahwa 2 minggu terakhir sebelum finalisasi itu ada temen yang cerita orang tuanya tuh alumni teknik nuklir gitu. Apa yang akhirnya kayak oke, kayaknya yakin nih teknik nuklir, kan pasti ada sertnya gitu, kayak menariknya nih teknik nuklir, apa itu yang akhirnya yakin jadi pilihan pertama? Ya, oke. Setelah mengikuti astronomi itu Bu, saya tuh kepikirannya maunya itu saya mau ngambil suatu bidang ilmu yang jarang gitu loh Bu. Iya. Jadi saya pikir itu yang membuat saya bisa jadi istimewa. Oke, keunikan. Iya, keunikan gitu loh Bu. Khasnya gitu ya. Karena jarang emang hanya satu-satunya ya. Satu-satunya. Di UGM di Indonesia. Iya, untuk S1 Bu, jenjang Untuk S1. S1. Oke. Jadi dari situ, dari keunikan atau yang jarangnya itu akhirnya jadi kayak ada spirit buat kayaknya ini enak nih gitu ya, lebih ke situ ya Kak ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Saya juga cek ini Bu, cek mata kuliahnya. Iya. Ternyata sesuai juga Bu sama saya. Saya udah belajar juga gitu selama belajar astronomi. Ternyata mata kuliahnya tuh gak beda jauh gitu. Jadi saya pikir saya bisa nyantai lah semester 1, semester 2-nya gitu. Oke. Bisa nyantai semester 1, semester 2 karena dipelajari juga pada saat Olimpiade astronomi itu, ya. Iya. Oke. Pada kenyataannya Kak, pas udah jadi mahasiswa, bener nggak bisa nyantai di semester 1 sama 2? Menarik nih. Iya nggak Kak? Untuk pokoknya mata kuliah yang teori-teori gitu sebenarnya masih bisa Bu. Masih bisa ya. Nah, untuk yang praktikumnya, itu laporan praktikum kan harus ditulis tangan Bu. Oke. Jadi itu yang paling sulit sih menurut saya Bu. Nulis tangannya itu? Iya, banyak Bu. Anak zaman sekarang soalnya udah lebih seneng ngetik ya Kak ya. Enak ngetik Bu, ngerjain di Word. Oke, tapi itu memang benar-benar harus nulis tangan dengan laporan yang begitu banyak. Iya. Itu mungkin kesulitannya ya. Dan terus juga waktunya Bu. Waktunya. Iya, deadline-nya cuma seminggu. Walaupun pada saat itu online Kak. Iya. Sampai sekarang masih online. Sampai sekarang juga masih online. Online tapi tetap tulis tangan ya. Iya. Oh, luar biasa. Terus Kak, sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari tersendiri di teknik nuklir? Ya kan kalau anak-anak zaman sekarang taunya ya nuklir Bu, itu loh Bu yang bisa meledak gitu. Just it itu, cuma itu aja yang mereka tahu. Tapi sebenarnya apa sih dalam-dalamnya setelah Kak Mahbubi ini semester 4 kan udah 2 tahun kurang lebihnya udah banyak lah ilmu yang insya Allah bisa diambil gitu. Apa yang dipelajari? Jadi untuk jurusan yang sering dituduh untuk bikin bom lah, mandul lah, ya dipelajarin tentunya bukan bikin bom ya. Iya, tentu. Capek banget dituduh nih, capek banget. Banyak ya yang persepsi kayak gitu ya Kak. Ada yang ngomong langsung ke Mahbubi ke Kak. Ada lah Bu, banyak lah. Tapi bercanda sih paling. Iya, bercanda-candaan ya. Tuh coba sekarang jelaskan Kak. Untuk apa tadi mata pelajaran ya? Iya, apa aja yang dipelajari? Untuk semester 1 sama semester 2 itu masih dasar Bu, kayak biasa teknik. Matematika dasar, fisika, kimia juga ada biologi. Terus mulai di semester 1 udah ada pengantar teknik nuklir Bu. Jadi nuklir. Jadi para mahasiswa baru sudah dikasih tahu Bu.
kayak gimana nanti teknik nuklir, terus prosesnya, proses belajarnya, terus juga apa namanya Bu? Basic-basicnya lah ya. Iya basic juga. Gambaran umumnya Dan- tentang teknik nuklirnya atau gimana? Sama ini Bu, iya sama peminatannya loh Bu. Peminatannya? Iya peminatan dari teknik nuklirnya. Teknik nuklir itu ada peminatannya. Iya Kak? ada 2 peminatan. Itu nanti di semester berapa Kak? Mulai di semester 5 kalau nggak Semester salah. 5? Iya 4 atau 5. 4 atau 5. Iya. Berarti sekarang Kak Mahbubi udah atau belum? Mulai sih Bu, kan sekarang udah mulai semester 4. 4. Iya. Oke, berarti akan ya. Iya. Ada apa aja Kak peminatannya di teknik nuklir? Teknik nuklir peminatnya ada 2. Apa? Yang pertama itu teknologi energi. Teknologi energi. Iya. Oke. Itu pokoknya bahas tentang nuklir, reaktor Oke. nuklir, Oke. terus limbahnya, Oke. bagaimana untuk mengatur limbahnya sama keselamatan Oke. dan safety-nya pokoknya gitulah. Iya. Saya belum belajar lebih jauh. Belum belajar karena Iya. belum peminatan ya Kak? Iya, belum peminatan. Tapi setidaknya tahu basicnya. Iya. Terus yang satunya lagi apa Kak? Satunya lagi itu untuk yang kayak jurusan dokter gitu, fisika medis. Fisika medis. Iya. Oke. Itu belajarnya apa? Fisika medis. Eh, Di rumah sakit enggak kan? Iya di rumah sakit. Oh, Bu. di rumah sakit. Iya, jadi nanti belajar tentang kayak CT scan, Oh iya. radiologi. Radiologi. Gitu, iya. Oke, yang lebih ke ini ya, apa namanya? Laboratoriumnya ya mungkin ya. Iya, pokoknya alat-alat yang Alat-alat. Iya. Oke. Terus apa lagi, Kak? Udah itu doang Bu, Itu doang. 2 peminatan. Iya. Terus yang dipelajari yang lain, Kak? Tapi beneran gak sih itu ngerakit-ngerakit? Oh, enggak. Penasaran deh jadinya. Masa sampai ngerakit, Bu? Sih? Enggak, Bu, mungkin apa gitu. Enggak ya? Enggak. Enggak. Oke, terus berarti basicnya itu di teknik nuklir ini banyakan mungkin basicnya pelajaran kimia ya Kak ya? Kimia, fisika, matematika. Kimia, Itu, fisika, matematika. Iya, 3 yang penting itu. Oke, jadi buat kalian yang mungkin pengen ngambil jurusan teknik nuklir nih di SMA-nya fisika, kimia, matematika nih harusnya jangan dijadiin mata pelajaran yang tidak disukai gitu ya Iya, Kak? harus disukai. Karena nanti banyak banget ya ketemunya. Banyak banget. Oke, terus apa lagi Kak? Matematikanya itu ya difokusin ke kalkulus, Bu. Kalkulus. Ingat ya, kalkulus ya. Oke. Yang paling ditakutin. Yang paling ditakutin Iya. kalkulusnya ada berapa Kak? Sekarang udah ada 2 Bu, kalkulus 1 dan kalkulus 2. 1 dan 2. Iya, di semester 1 sama semester 2. 2. Oke. Terus apa lagi Kak yang dipelajari selain itu? Itu yang di semester 1. Terus yang di semester 2 Di semester 2, 3. ya ada fisika atom, seingat saya semester 2. Terus sekarang mas saya sekarang sudah ganti kurikulum, Bu. Oh, ganti Iya, kurikulum. jadi agak ada yang beda. Nggak usah per semester. Kalau secara umum Heeh. yang di semester 2 tadi itu saya ingat yang paling susah, Bu, masalahnya. Yang paling susah tuh apa? Yang paling Tadi. susah yang paling menyebalkan jadi diinget ya. Iya, Bu. Apa itu Kak? Tadi yang di semester 2 itu fisika atom. Fisika atom. Iya. Itu belajarnya atom berarti. Iya, pengenalan tentang atom-atom gitu. Kan kalau di SMA tuh kan belajar atom itu kan kita teori aja ya Kak. Iya, baru. Kalau di apa teknik nuklir UGM itu juga teori Masih saja. teori, Bu. Oh, berarti untuk belum semester 2 aja masih teori. belum ada praktek Kak sejauh ini. Belum ada. Sampai semester 4 ini Praktikum belum. kan? Oh, udah ada, Bu, tapi praktikumnya Beda. bukan Bukan iya, atom. bukan atom-atom. Itu kalau prakteknya apa Kak kalau No, teknik? oke, kalau yang saya ingat ya, di semester 1 itu ada praktikum kimia dasar. Kimia dasar. Cuma itu doang kalau semester 1. Terus Semester- semester 2-nya ada praktikum pemrograman Pemrograman. sama praktikum fisika dasar. Oke. Nah, Terus terus di semester 3-nya nggak ada praktikum, Bu. Nggak ada. Nah, semua praktikum dikumpulin ke semester Semester 4. 4. Iya, jadi Sekarang semester nih. 4 ada 3 praktikum, Bu. apa aja tuh Kak? Itu yang bikin sibuk ya Kak? Itu. Apalagi kalau 3-3 tulis tangan, Bu. Oke. Dan banyak. Banyak. Apa aja Kak? Praktikum deteksi dan pengukuran radiasi. Oke. Terus praktikum sistem pengukuran. Oke. Sama satu lagi saya lupa, Bu, praktikum apa. Pokoknya Iya, 3 lah ya, iya, ada pokoknya 3 ada 3. praktikum gitu. Nah, sejauh ini Kak, udah semester 4, apa sih kesulitannya Kak? Tadi kan yang paling diingat itu mata kuliah yang paling sulit tuh gitu kan. Tapi kesulitannya apa? Atau hambatan yang dihadapi selama ini? Hambatannya selama ini tuh saya belajarnya sih, Bu. Karena waktu kuliah kan belajarnya tuh pakai buku yang serba bahasa Inggris lah, Bu. Oh, semuanya bahasa Inggris Iya, ya? semuanya bahasa Inggris. Nah, kesulitan saya cuma di situ doang sih. Selain itu Iya, berarti memahaminya agak lama jadinya. Oke. Selain itu berarti
fine-fine aja ya Kak? Iya, fine-fine aja. Karena memang enjoy dari awal Iya. pengennya teknik nuklir ya Kak? Iya. Oke. Terus apalagi sih Kak yang menarik atau yang banyak orang nggak tahu tentang teknik nuklir, mungkin mau diceritain? Apa ya Bu? Karena mungkin baru Iya. semester 4 ya? Iya, saya juga bingung baru semester 4. Iya, tapi agak shock nggak sih Kak atau biasa aja? Shock gimana? Shock pas SMA nih, kayak sesuai nggak sih sama realitas sama ekspektasi? Oh, sesuai kok Bu. Sesuai ya? Iya, sudah sesuai. Sudah sesuai, nggak shock banget Iya, berarti ya? Iya, mungkin shocknya di semester atas Bu. Nanti dong. Iya. Shocknya apalagi nih yang dipelajari gitu ya Iya. Kak ya? Lebih ke situ ya? Pasti makin susah. Tapi excited kan tetap? Iya, tetap. Oke. Nah Kak, kan teknik nuklir ini untuk S1-nya satu-satunya hanya di UGM. Iya, betul. Dan jurusan teknik nuklir sendiri termasuk jurusan yang terbilang langka dan Iya. jarang gitu kan di Indonesia. Iya. Dan lapangan pekerjaannya pun banyak dipertanyakan nih. Iya. Ya enggak? Karena kan di Iya, Indonesia oke. sendiri belum ada gitu ya fasilitas dan lapangan pekerjaan yang memang untuk nuklir gitu, yang kaitannya sama nuklir. Nah, yang Kak Mahbubi tahu nih, Iya, kakak-kakak tingkat di UGM atau Kak Mahbubi sendiri yang yang pengennya jadi apa sih? Mungkin setelah lulus jadi lulusan sarjana teknik nuklir, prospek kerjanya apa sih? Karena banyak yang nanya seperti itu. Oke. Gitu. Ya enggak Kak? Ya, oke. Ini sepengetahuan saya dari Iya. kakak tingkat saya ya. Bu. Iya. Untuk yang tadi kan ada 2 peminatan. Betul. Ada teknologi energi sama fisika medis. Untuk yang teknologi energi itu kalian kan bisa ini bekerja di PLTN Research. Indonesia punya 3 Bu. Ada ya? Ada, tapi buat research doang, Oke. bukan buat pembangkit listrik. Oke. Ya, bisa kerja di situ atau yang dikelola sama Batan. Batan, Iya. oke, yang di Jogja. Ya, Oke. Batan juga ada di Tangerang, Bu. Oh di Tangerang, Tangerang, ya. oke. Terus? Terus bisa juga di industri-industri. Industri kan identiknya dengan pipa-pipa gitu kan, Bu. Iya, betul. Pipa-pipa itu kan biasanya kadang suka bocor. Nah, Oke. yang saya tahu teknik nuklir itu sarjana teknik nuklir bisa bekerja untuk mengurus itu, Bu. Oke. Iya, jadi Masih relate ya? Iya, masih relate. Kayak mendeteksi pipa yang bocor. Oke. Itu memerlukan alat-alat nuklir, gitu. Nuklir, oke. Jadi sebenarnya banyak juga dong Kak Banyak, Bu. prospek Iya, kerjanya. jadi nggak cuma PLTN doang, nggak cuma bekerja di PLTN, tapi bisa juga di industri-industri. Industri lain yang memang Iya. ada kaitannya. Iya. Gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau ngambil jurusan teknik nuklir. Bu, di sini kan nggak ada pembangkit nuklir gitu Iya. kan? Nggak jangan berpikiran kayak gitu ya Kak ya. Iya. Banyak ya berarti Banyak. ya. Nah, kalau Kak Mahbubi sendiri pengen jadi apa setelah lulus? Masih belum kepikiran, Bu. Ini masih semester 4, Bu. Tapi kan biasanya Iya. harus ada kayak ancang-ancang atau rencana atau planning yang mau dilakuin nanti setelah lulus mau jadi apa kan biasanya Iya. gitu. Itu juga termasuk alasan saya masuk teknik nuklir juga sih, Bu. Apa tuh? Yang bakal saya sebut ini. Iya. Jadi alasan saya itu kan karena ngelihat salah satu dosennya juga, Bu. Saya ya tertarik sama bidang ilmu yang dipelajari sama dosennya juga. Oke. Terus saya tertarik sama perkuliahan namanya? Dosen itu kuliah di sana-sana gitulah di situ. Di sana mana tuh? Di luar. Iya, di luar. Saya tertarik juga Bu gitu. Oh gitu. Iya, jadi rencana saya untuk selanjutnya saya pengen ngejar S2, Bu. S2 di luar. Iya. Amin ya. Amin. Ini mudah-mudahan di sharing is caring ini yang nonton doain. Iya, amin. Amin. Jadi nanti setelah lulus dari UGM bisa lanjut S2 beasiswa ke luar negeri ya Kak ya. Amin, iya. Jadi nanti bisa membanggakan nama SMA 14 tentunya dan nama Indonesia gitu. Terus Kak, ngomong-ngomong nih, biaya kuliah di jalur PBUB UGM. Kak Mahbubi kena berapa? Dan gimana sih prosedurnya? Prosedur Pembayaran. pembayaran bisa online kok, Bu, sama. Online. Iya. Terus ada di range berapa? Karena kan anak-anak biasanya suka tanya, kayak jalur ini sama jalur ini bayarannya beda atau sama? nggak sih? Kalau untuk UGM setahu saya, Bu, semua jalur itu sama biayanya. Ada uang pangkalnya?
nggak ada. Nggak ada ya? Iya, semua jalur nggak ada uang pangkal. Aman ya. Jadi kalian harus tahu nih mana-mana yang ada uang pangkalnya, mana yang enggak. Oke, terus Kak? Kalau saya, seingat saya itu ada tingkat 1 sampai 8. Tingkat 0 sampai 8. Iya. Nah, saya dapetnya di tingkat 3, Bu. Di tingkat 3. Iya, Range 3. berapa, Kak? 3,5 juta. 3,5 Iya. juta. Yang 8 itu berarti yang tertinggi. Iya, ini untuk jurusan saya kan ya, Bu? Iya, untuk Iya. jurusan kamu. Nah, berarti kalau tingkat 8 itu range-nya berapa, Kak? Bisa 10 juta ke atas. 10 juta. Seingat saya 10 juta. Nah, kemudian Kak, apa sih mungkin pesan atau tips nih dari Kak Mahbubi buat adik-adiknya yang saat ini lagi galau-galaunya karena kita lagi proses PDSS dan sebagainya, pilih jurusan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Ini sih, Bu, banyak-banyak mengenal diri sih. Banyak-banyak mengenal diri. Iya. Cari tahu potensi, cocoknya di mana. Kalau udah cari tahu tapi nggak kenal-kenal, Kak, gimana? Ya, Nggak nemu-nemu potensinya gimana, Kak? Dulu tipsnya ke Mahbubi. Ya, bisa sampai ya. meyakinkan diri. Bisa nanya guru BK, bisa konseling, Oke. atau enggak ngomong dulu sama orang tua. Mungkin orang tua bisa bantu. Oke. Banyak nanya intinya Iya, ya. banyak nanya. Karena kalau udah bingung diem aja, nggak ada Iya, yang membantu nggak ada ya. hasilnya, Bu. Nggak ada Iya. hasilnya. Bingung, malu bertanya, terus diem-diem aja, nggak nanya sama gurunya, nggak nanya sama orang tua, nggak nanya sama teman, ya udah bingung sendiri gitu ya, Kak. Iya. So, apa lagi, Kak yang perlu dipersiapkan sama adik-adiknya? Apa ya? Tips apa sih? Iya, ini tips-tipsnya. buat Masuk ke PTN. masuk ke PTN. Mm-mm. Kalau saya kan lewat jalur prestasi, Bu. Jadi saya kurang tahu. Hmm. Iya, jadi saya kurang tahu perjuangannya yang lain gimana. Kan perjuangan Kak Mahbubi juga berarti Iya, lewat Olimpiadenya. Olimpiadenya Saya ya. sudah berjuang duluan, Bu, sebelum mereka. Terus kalau misalnya kan ada juga nih adiknya Kak Mahbubi nih sekarang Iya. yang lolos KSN. Terus apa yang perlu dipersiapkan mungkin? Oh, ya pokoknya jangan terlena sama kemewahan sih. Jangan terlena sama Kemewahan kemewahan. yang dipunya jangan terlena. Oke. Iya. Pokoknya jangan yakin pasti lolos SNMPTN, jangan yakin. Pokoknya tuh banyak teman saya, Bu. Teman saya yang Olimpiade gak lolos di SNMPTN, Bu, padahal udah nyerahin Banyak ya? sertifikat. Iya. Mereka jadinya berjuang di SBMPTN. Oke. Iya, pokoknya tuh persiapin semuanya buat ujian tulis atau semacamnya, SBM-nya, UTBK-nya. Semuanya pokoknya harus dipersiapin. Iya. Ya. Dan jangan terlena sama sertifikat tingkat nasional, internasional ya. Iya, jangan terlena. Gitu. Pokoknya semua kita kan nggak ada yang tahu ya rezeki Iya. ya, Kak. Oke, wow, menarik banget nih, Kak, tentang teknik nuklir. Ternyata teknik nuklir nih yang dipelajari prospek kerjanya ternyata banyak ya. Banyak. Nggak harus keluar negeri. Iya. Di dalam negeri pun masih banyak lapangan-lapangan pekerjaan untuk teknik nuklir. Kemudian juga yang dipelajari bukan tentang merakit bom dan Iya. lain-lain ya. Jadi kalian jangan bersepsi atau berprasangka nanti teknik nuklir bikin bom ya, Bu, gitu. Jangan berspekulasi kayak gitu. Karena Iya. tadi udah dijelasin sama Kak Mahbubi bahwa yang dipelajari itu banyak banget yang pokoknya kita nggak ngerakit bom kok, Bu, gitu ya, Kak ya. Ya, pokoknya diajarin keselamatannya juga, Bu. Oke, ada safety-nya Iya, ya. safety. Oke, terus apalagi, Kak? Ada nggak yang mau disampaikan? Penutup nih, Kak. Penutup tuh Ya, closing statement-nya closing mungkin. statement ya. Ya. Perjuangan tanpa pengorbanan tuh sia-sia. Iya. Ya, kalau pengen meraih sesuatu, mencapai sesuatu, harus ada yang dikorbankan. Oke, yang dikorbankan apa, Kak? Jangan korban Ya. perasaan. Ya, intinya perjuangan itu harus ada yang dikorbankan karena kita untuk meraih sesuatu itu ya pasti ada sesuatu yang dikorbankan, mungkin waktu tidur kita, waktu main kita, karena Ya. Kak Mahbubi udah start duluan untuk berjuang dapetin di PTN melalui Olimpiade ya, Kak ya, jalur prestasi mengikuti Olimpiade sampai tingkat nasional, dapat juara, dapat perak ya, Kak ya. Iya, medali perak. Iya, medali perak gitu kan. Itu mengesampingkan waktu-waktu tidur, waktu main, waktu
hihi sama teman-teman ya Iya. Kak ya gitu. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Iya. Alhamdulillah Kak Mahbubi dapat di teknik nuklir, jalur prestasi UGM tanpa tes, tanpa pusing-pusing harus ujian tulis dan sebagainya, Iya. tapi pakai sertifikat olimpiade. Alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Gitu, wow, menarik banget kan pokoknya. Nah, kalau buat kalian nih yang mungkin pengen tanya-tanya lagi tentang teknik nuklir atau UGM atau jurusan lain yang mungkin masih relate dengan teknik nuklir ya Kak ya, Iya. satu rumpun gitu kan. Iya. Ya kan. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya nih sama Kak Mahbubi. Kalian bisa follow di Instagram Kak Mahbubi apa? Instagramnya? @mahbubi satria. @mahbubi satria, nanti Ibu tulis di sini. Iya, Jadi di sini kan ya. di sini. Jadi nanti kalian bisa follow, DM, kenalan dan sebagainya. Biasanya banyak kan yang langsung DM tuh. Oh, Nanti dibales ya. oke. Siap, Bu. Ya, kalau ada yang nanya-nanya nanti langsung Siap, dibales gitu. Nah, kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu ya Kak ya. Iya. Makasih banyak udah Makasih hadir. juga, Ibu, sudah diundang. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya, lancar Iya, Bu. studinya dan mudah-mudahan tadi apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Oke, kalau gitu jangan lupa like, Like, komen. dan subscribe. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih.